Mandek dalam hidup tanpa menunjukkan kemajuan berarti. Susah mencapai potensi penuh. Selalu merasa tak berdaya, hanya mengeluh tentang situasi tanpa mencoba mengubahnya. Pasif dan tidak proaktif dan tidak pernah mencari peluang baru atau mengembangkan keterampilan. Terus, gimana caranya berkembang dalam hidup yang dinamis dalam mencapai kesuksesan dan mencapai segala kemajuan yang sudah kamu rencanakan? Di sini kita akan menggunakan metode SMART. Gimana caranya bikin tujuan yang efektif pakai metode SMART ini? Siap-siap ambil langkah pertama menuju hidup yang lebih terarah dan bermakna. Jadi tujuan SMART itu adalah cara yang terbukti ampuh buat mencapai apapun yang kamu inginkan, baik itu dalam kehidupan pribadi atau dalam hal pekerjaan. SMART itu singkatan dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Mari kita bahas satu persatu. Tujuan kamu harus spesifik, artinya tujuan yang ingin kamu capai itu harus jelas dan detail. Tujuan yang spesifik bakal kasih kamu arahan yang tepat dan bikin kamu tahu persis apa yang pengen kamu capai. Misalnya, daripada bilang, saya ingin sehat, lebih baik diganti menjadi kalimat, saya ingin berolahraga selama 30 menit setiap hari. Apakah kamu melihat bedanya? Kalau ingin lebih spesifik lagi, bisa dengan kalimat, saya ingin berolahraga dengan push up, sit up, squat, dan lari kecil selama 30 menit setiap hari. Coba deh kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini pas menetapkan tujuan. Apa yang ingin saya capai? Kenapa tujuan ini penting buat saya? Siapa yang terlibat di dalamnya? Di mana tujuan ini akan tercapai? Sumber daya apa yang saya butuhkan? Contoh lain, di bidang kesehatan, tujuan spesifik bisa jadi saya ingin menurunkan atau menaikkan berat badan 5 kg dalam waktu 5 bulan dengan diet sehat dan olahraga rutin. Contoh di kerjaan bisa jadi saya ingin dapat promosi ke posisi manajer kurang dari 2 tahun dengan ningkatin skill kepemimpinan dan nyelesain proyek-proyek penting. Contoh di bisnis, saya ingin meningkatkan penjualan usaha kuliner saya dalam waktu 6 bulan dengan mempelajari teknik penjualan dari yang telah ahli di bidangnya. Yang kedua, tujuan kamu harus terukur. Maksudnya, kamu harus bisa melacak kemajuanmu. Tujuan yang terukur bikin kamu tetap termotivasi karena bisa lihat seberapa jauh kamu udah melangkah dan apa yang masih perlu dilakukan. Contohnya, saya ingin membaca 12 buku dalam setahun. Memungkinkan kamu buat mengukur berapa banyak buku yang udah kamu baca sejauh ini. Supaya tujuan kamu terukur, tanyakan kepada dirimu, gimana saya akan tahu kalau tujuan saya tercapai? Apa indikator atau tanda kalau saya udah mencapai tujuan tersebut? Pakai alat kayak grafik kemajuan atau aplikasi pelacak kebiasaan bisa sangat membantu. Ini bikin kamu punya gambaran visual tentang kemajuanmu dan bantu kamu tetap fokus pada jalur tujuan yang sudah kamu rencanakan. Ketiga, tujuan harus bisa dicapai. Pastikan tujuan kamu realistis dan bisa dicapai dengan usaha yang masuk akal. Tujuan yang terlalu tinggi bisa bikin kamu kewalahan dan akhirnya menyerah. Sebaliknya, tujuan yang terlalu gampang gak akan kasih kamu tantangan buat berkembang. Misalnya, saya ingin menabung 1 juta rupiah per bulan adalah tujuan yang bisa dicapai kalau direncanakan dengan baik. Pikirkan sumber daya dan kendala yang ada. Apa kamu punya cukup waktu, uang, dan keterampilan buat mencapai tujuan ini? Kalau enggak, gimana caranya kamu bisa dapetin itu semua? Misalnya kalau kamu pengen nabung 1 juta rupiah per bulan, tapi pengeluaranmu tinggi, kamu bisa cari cara buat ngurangin pengeluaran atau nyari sumber pendapatan tambahan. Fokus pada pemikiran solusi daripada mengeluh. Keempat, tujuan harus relevan dengan apa yang penting buat kamu. Pastikan tujuan itu selaras dengan nilai dan aspirasi kamu. Tujuan yang relevan bakal kasih makna dan motivasi lebih besar buat mencapainya. Misalnya, kalau kesehatan adalah prioritas, saya ingin makan lebih banyak sayuran setiap hari, adalah tujuan yang relevan. Tanya kepada diri sendiri apakah tujuan ini sesuai dengan tujuan jangka panjang saya. Apakah ini adalah waktu yang tepat buat menetapkan tujuan ini? Apakah saya orang yang tepat buat mencapai tujuan ini? Misalnya, kalau kamu fokus pada pengembangan karir, tujuan yang relevan bisa jadi, saya ingin mendapatkan sertifikasi profesional dalam bidang saya dalam waktu 6 bulan buat ningkatin skill saya. Time bound, batas waktu. Terakhir, tujuan harus ada batas waktunya. Maksudnya kamu menetapkan tenggat waktu buat mencapai tujuan itu. Tenggang waktu ini bakal menciptakan rasa urgensi dan bantu kamu tetap fokus dan termotivasi. Saya ingin belajar bahasa Spanyol dasar dalam waktu 6 bulan. Buat tujuan kamu dengan batas waktu. Jawab pertanyaan ini. Kapan saya ingin mencapai tujuan ini? Apa yang bisa saya capai dalam 6 bulan, 7 minggu, atau hari ini? Misalnya kalau tujuan kamu adalah mempelajari bahasa baru, kamu bisa menetapkan jadwal belajar harian atau mingguan buat memastikan kamu tetap pada jalur tujuan yang sudah kamu buat dan rencanakan. Mari kita lihat contoh lengkap dari tujuan SMART. Saya ingin berolahraga selama 30 menit, 5 kali seminggu, selama 3 bulan. Buat ningkatin kebugaran saya. Tujuan ini spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan ada batas waktunya.
Dengan menetapkan tujuan yang smart, kamu kasih diri kamu peta jalan yang jelas menuju kesuksesan. Langkah-langkah kecil dan konsisten ini bakal bawa kamu lebih dekat ke tujuan besar kamu. Contoh lain dalam hal pekerjaan, saya ingin meningkatkan keterampilan presentasi saya dengan ikut kursus public speaking dalam waktu 3 bulan dan memberikan minimal 1 presentasi setiap bulannya. Tips tambahan, beberapa tips tambahan buat membantu kamu menetapkan dan mencapai tujuan smart kamu. Tuliskan tujuan kamu. Menulis tujuan bikin merasa lebih nyata dan kasih kamu referensi visual buat tetap fokus. Buat rencana ASI, rinci langkah-langkah spesifik yang perlu kamu ambil buat mencapai tujuan kamu. Evaluasi dan sesuaikan. Secara berkala, tinjau kemajuan kamu dan sesuaikan rencana kamu kalau diperlukan. Cari dukungan terdekat. Bagikan tujuan kamu dengan teman atau mentor yang bisa kasih dukungan dan menilai tujuan yang sudah direncanakan. Rayakan keberhasilan kecil. Rayakan setiap pencapaian kecil di sepanjang jalan. Buat jaga motivasi kamu tetap tinggi. Misalnya, setelah berhasil berolahraga secara konsisten selama sebulan, beri diri kamu hadiah kecil kayak makan malam spesial atau beli barang yang kamu inginkan. Menetapkan tujuan yang smart adalah langkah awal menuju perubahan positif dalam hidup kamu. Dengan komitmen dan usaha yang konsisten, kamu bisa mencapai apapun yang kamu impikan. Mulailah menetapkan tujuan smart kamu hari ini dan lihat transformasi dalam hidup kamu. Terima kasih sudah menonton. Ingat untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kamu merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.